Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royal Lino Valencia, perwakilan dari SMP Muhammadiyah 10 Surabaya, kelas 9B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah namatu'u wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, beserta sahabatnya, beserta orang-orang yang selalu mengikuti acaranya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah kita selalu mengingat bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman keterang benderang, yaitu agama Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjulillahi wal yawm Husanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhirati fadzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Hadirin sekalian, ada banyak sifat yang mulia dari Rasulullah SAW. Yang pertama, kejujuran. Rasulullah SAW sering berkata jujur, baik dalam berdagang maupun ucapan. Maka ia dipanggil oleh sebutan orang lain, yaitu gelar Al-Amin, karena ia mendapatkan kepercayaan oleh orang-orang. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar juga harus bisa bersikap jujur meskipun terkadang rasa sulit. Jangan pernah sesekali kalian mencontek ujian, kalian berbohong, dan kalian mencuri uang tetapi kalian tidak mengakuinya. Maka itu dianggap berbohong dan dosa untuk kalian. Lalu yang kedua, kasih sayang. Rasulullah SAW adalah orang yang penuh rasa kasih sayang kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya, kepada orang-orang yang tidak sebanding dengannya. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar juga harus bisa menjaga akhlak dan juga bisa merasakan kasih sayang kita kepada seluruhnya. Tidak boleh membedakan teman-teman. Maka karena itu, kita juga harus bisa merasakan kasih sayang kepada temanmu, gurumu, dan keluargamu.
karena itu adalah sebagian rasa kehangatan dalam keluarga ataupun rasa harmonis. Lalu yang ketiga, kesabaran. Dalam bertakwa, Rasulullah SAW penuh dengan tantangan. Penuh juga tantangan dari umatnya. Ada banyak mengkhianati, ada yang banyak bertantangan, tidak ada banyak mempercayainya, bahwa ada percaya bahwa agama Islam itu buruk. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan apa? Dengan membuktikannya bahwa apa yang dikatakannya oleh orang-orang yang orang kafir itu bahwa tidak benar. Maka ia sangat sabar dalam menghadapi banyak ujian. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar juga harus bisa sabar dalam berbagai masalah. Masalah kehidupan, masalah kehidupan sehari-hari, masalah belajar ataupun sebagainya. Kita juga harus bisa sabar agar kita bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Yang keempat, menjaga akhlak. Rasulullah SAW selalu memuliakan orang tua, tetapi walaupun orang tuanya sudah meninggal, tetapi ia juga tetap menjaga akhlaknya. Dia selalu mendoakan ayah ibu mereka, dan juga selalu menghormati pamannya, selalu menghargai kakeknya, karena beliaulah paman dan kakeknya adalah selalu menjaga sejak kecil. Oleh karena itu, kita juga harus selalu menjaga akhlak kita. Jangan seperti bertingkah anak kecil, karena kita sudah SMP, pikiran kita juga sudah dewasa. Tidak apa-apa berpikir seperti anak kecil, tetapi kita harus bisa menjaga akhlak kepada orang tua kita, kepada guru kita. Dan jangan sampai pernah kalian mencaci maki hati seseorang. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid Nabi tidak hanya sebagai acara seremonial. Jangan sampai acara kita selesai kalian melakukan kegiatan keji ataupun perbuatan keji seperti berbohong, berdusta, mengkhianati guru, mencaci maki guru, menggosipi guru. Itulah kita yang baik. Kita jadikanlah sifat yang tidak diladani oleh Rasulullah SAW sebagai sifat kita dalam kehidupan sehari-hari. Aku la qauli hadza wa astaghfirullah azima li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, lahul hamdu hasanu wassanaul jamil. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Mari kita jadikan Maulid Nabi ini sebagai introspeksi diri. Jika kita sebelumnya berkata kasar, mari kita belajar untuk sopan. Jika sebelumnya kita sering berbohong, mari kita juga belajar untuk bicara jujur. Jika sebelumnya kita tidak menjaga akhlak, mari kita belajar untuk menjaga akhlak kita. Jika sebelumnya kita sering marah-marah, tidak pernah sabar, mari kita belajar untuk sabar. Rasulullah SAW telah memberikan banyak contoh dalam kehidupannya, merupakan sifat-sifat yang sangat mulia. Tugas kita sebagai umatnya yaitu menjalani dan menadani sifat-sifat Rasulullah SAW. Semoga dengan memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW menjadi introspeksi diri dan menjadikan diri kita lebih baik. Dan juga kita juga bertanya apa yang kita kurang selama hal ini. Dan juga lupa ada satu pertanyaan yang kita harus bisa jawab. Sudahkah kita menjadi umat yang mencerminkan akhlak Rasulullah? Semoga jawabannya bukan hanya ucapan, tetapi juga menjadi contoh dalam kehidupan nyata. Akhirnya, marilah kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Menjadi anak yang berbakti kepada orang tua dan juga selalu menghormati kepada guru kita. Sebelum saya akhiri, izinkan saya untuk doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ja'alna min ummatihi wa razuqna itiba'a sunanti wa yusra fil zumrati wa sakkina min haudihi syarbatan hanittaan la nasma'u hubatan abadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum wa ala tadzakkarun. Aqimus shalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.